Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang penyajian data berkelompok. Ini masih materi statistika, ya. Oke, ada beberapa yang akan kita pelajari dalam penyajian data berkelompok ini. Di antaranya nanti kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi ini nanti kita bagi dua. Ada yang dinamakan tabel distribusi frekuensi relatif dan ada frekuensi kumulatif. Nah, kalau tabel-tabel ini disajikan dalam sumbu koordinat, maka untuk tabel distribusi frekuensi nanti gambarnya itu namanya berbentuk histogram dan poligon, ya. Sementara kalau frekuensi kumulatif nanti jika digambarkan dalam sumbu koordinat, nanti gambarnya dinamakan ogib, ya, atau berupa ogib. Oke ya, kita mulai belajar bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Oke. Nah, data yang berukuran besar, ya, data yang berukuran besar atau dia biasanya yang disebut data berukuran besar itu jika datanya lebih dari 30 atau sama dengan 30 gitu ya. Ini lebih tepat disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok ya. Maksudnya nanti cara penyajiannya data disusun dalam kelas-kelas tertentu gitu ya. Dalam sebuah kelas-kelas tertentu gitu. Oke, ini ada beberapa langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama, nanti kalian harus menentukan jangkauan, ya. Jangkauan ini rumusnya datum terbesar dikurangi datum terkecil. Ya, untuk simbolnya ambillah dia huruf awal dari jangkauan yaitu J. Ya. Berikutnya, kita juga harus menentukan banyak kelas, ya. Banyak kelas ini dirumuskan 1 tambah 3,3 logaritma N. N-nya ini sendiri adalah banyaknya datum. Dan banyaknya kelas ini harus berupa bilangan bulat, ya. Jadi nanti kita lakukan pembulatan. Oke, berikutnya kita menentukan lebar kelas atau panjang kelas atau istilah yang lain mungkin panjang interval kelas ya. Rumusnya ini adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Oke ya. Nah, setelah itu nanti kita tentukan batas-batas kelasnya ya. Lalu terakhir kita masukkan datum-datum yang kita miliki ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan menggunakan sistem turus. Dan nanti kita hitung frekuensi masing-masing kelasnya. Oke, kita masuk saja ke dalam contoh bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, ini adalah salah satu data berat jeruk dalam kilogram yang dijual oleh seorang pedagang buah-buahan selama 45 hari. Jadi jelas di sini datumnya ada 45 gitu ya. Jadi ini datanya besar, lebih dari 30, maka ini sebaiknya kalau dibuat ke dalam tabel distribusi frekuensi, kita buat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, gimana cara solusinya? Kita perhatikan. Ini Ibu tuliskan kembali data-datanya seperti ini. Maka tadi berdasarkan langkah-langkah yang sebelumnya dijelaskan, maka kita harus menentukan jangkauan ya. Jangkauan itu datum terbesar dikurangi datum terkecil ya. Dan dari data ini ternyata datum terbesarnya di sini 78 ya, dan datum terkecilnya 42. Jadi kalau begitu jangkauannya adalah 78 dikurangi 42 sama dengan 36. Oke, berikutnya banyaknya kelas ya. Banyaknya kelas tadi dirumuskan 1 tambah 3,3 logaritma N.
N-nya tadi banyaknya datum, dan banyaknya datum itu adalah 45. Jadi kamu hitung nanti pakai kalkulator. Ya, cara menghitungnya kalian hitung atau tekan di kalkulator kalian logaritma 45, ya, lalu nanti dikalikan dengan 3,3, lalu ditambahkan dengan angka 1. Ini hasilnya 6,45. Nah, untuk banyak kelas, ini kan harus bilangan bulat, maka ini harus dibulatkan. Nah, khusus untuk dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi berkelompok, maka ini pembulatannya tidak mengikuti pembulatan baku, ya. Jadi ini kita bulatkan ke atas, ya. Kita bulatkan ke atas untuk mengantisipasi datum yang tidak masuk ke dalam kelas atau supaya semua datum masuk ke dalam kelas, begitu, ya. Oke, berikutnya kita tentukan lebar kelas atau panjang interval kelas atau panjang kelas. Tadi rumusnya adalah jangkauan per banyaknya kelas. Jangkauannya itu 36, banyaknya kelasnya 7, maka ini hasilnya 5,14. Nah, seperti tadi ini kita lakukan pembulatannya ke atas, ya. Jadi lebar kelasnya 6, ya, lebar kelasnya 6. Nah, kita tinggal menentukan batas-batas kelasnya sekarang, ya. Kita buat tabelnya seperti ini. Kita tentukan batas-batas kelasnya, ini batas-batas kelasnya. Gimana caranya? Kamu tentukan saja batas kelas pertamanya itu dari datum terkecil, ya. Dari datum terkecil. Tadi datum terkecilnya kan 42, kan yang ini ya, 42. Maka kita tuliskan 42. Karena lebar kelasnya 6, maka batas kelas atas untuk kelas pertama itu adalah 47. Ya. Jadi ngitungnya 42, 43, 44, 45, 46, 47. Kan ini ada 6 ya. Ada 6 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi 42 sampai dengan 47. Ini adalah kelas pertama. Yang ini disebut batas bawah kelas pertama, yang ini disebut batas atas kelas pertama. Oke, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita tentukan kelas kedua. Kalau ini sampai 47, berarti kelas kedua dimulainya dari 48. Sampai berapa? Sampai 53, ya. Sama caranya tadi, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Atau kamu tambahkan saja dengan 5. Kenapa ditambahkan 5? Tidak ditambahkan 6, karena kan 48-nya kan sudah disebut. Ya, gitu. Dan seterusnya sampai 7 kelas. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Caranya seperti tadi. Oke ya. Sekali lagi, ini batas bawah kelas pertama, yang ini. Kalau yang ini berarti batas bawah kelas kedua, yang ini batas atas kelas kedua. Kalau ini berarti batas bawah kelas ke-7. Yang batas bawah kelas ke-7, yang ini batas atas kelas ke-7. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita masukkan datum-datum yang tadi ke dalam tabel yang sudah dibuat, ke dalam kelas-kelas yang sesuai, ya, dengan menggunakan sistem turus, ya. Jadi kita buat pagar-pagar. Kalau ibu melakukannya seperti ini, biar tidak ada datum yang terlewat. 58 kita masukkan ke sini. 58 pakai turus gitu, ya. Lalu 70 kita masukkan sini. Begitu seterusnya. Sambil nanti kalau sudah dihitung, kalau sudah kita buat turusnya sampai selesai, sampai data terakhir, ya, kita hitung frekuensinya di sini, ya, sampai jumlah frekuensinya sesuai dengan banyaknya datum yang ada, yaitu 45, ya. Secara garis besarnya seperti inilah hasilnya, gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita
kita masuk ke dalam menentukan frekuensi relatif. Apa sih distribusi frekuensi relatif itu? Yaitu adalah distribusi frekuensi yang frekuensi relatif masing-masing kelasnya diperoleh dengan menyatakan frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah keseluruhan frekuensi. Ini mudah, kita gunakan saja tabel yang tadi, ya, tabel berat jeruk dan frekuensinya sudah dipindahkan ke sini. Maka untuk mencari frekuensi relatif kelas pertama, itu tadi tinggal frekuensi kelas pertama dibagi dengan banyaknya datum. Tadi banyaknya datum adalah 45. Jadi 6 dibagi 45 dikali 100. Ya, jadi sama dengan 13,33. Jadi frekuensi relatif kelas kedua, ya berarti ini 11 dibagi 45 kali 100 sama dengan 24,44. Begitu seterusnya. Jadi nanti ketika ditanya, misalnya tentukan frekuensi relatif kelas ketujuh. Yang ini ya, 2,22. Gitu, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita masuk ke cara menentukan frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif itu adalah tabel yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari atau lebih dari nilai tertentu. Kita pindahkan tabelnya ke sini. Ya, kita akan membuat frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, ya. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, nanti kalian tuliskan di sini pada berat jeruk, dituliskan berat jeruk yang kurang dari 41,5. Jadi ini tinggal kalian kurangkan setiap batas bawahnya dengan 0,5. Ini tinggal dikurangi 0,5. Ya. Jadi yang kurang dari 41,5, 47,5, 53,5, 59,5, 65,5, sampai 83,5. Sampai yang ini ditambahkan 0,5. Tuh, ya. Nah, tinggal kamu isikan frekuensinya. Ini mudah, ya. Ini kan maknanya pada tabel ini adalah berat jeruk yang berada di antara 42 sampai 47 kan ya. Banyaknya 6 gitu. Nah, berarti berapa berat jeruk yang kurang dari 41,5 kilo? Ada tidak dari tabel sini? Nggak ada kan ya? Berarti frekuensinya adalah 0 begitu. Ya. Sekarang berat jeruk yang kurang dari 47,5. Ada nggak di sini yang berat jeruknya kurang dari 47,5? Yaitu 6 kan ya. Jadi yang berat jeruk di antara 42 sampai 47 itu masuk ke sini. Ya, jadi 6. Sekarang berat jeruk yang kurang dari 53,5. Ya, tinggal dijumlahkan saja ini. 6 tambah 11 sama dengan 17. Sekarang berat jeruk yang kurang dari 59,5. Ya, kamu tinggal jumlahkan yang ini. Ya, 6 tambah 11 tambah 13 sama dengan 30. Betul 30 ya? Oke, begitu seterusnya. Itu frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang bagaimana frekuensi kumulatif lebih dari? Nah, ini hampir sama, cuma di sini ditulisnya lebih dari. Tinggal kamu tuliskan saja frekuensinya ya. Cara bacanya seperti tadi. Berat jeruk yang lebih dari 41,5 yang mana? Ya, semuanya. Berarti tinggal dijumlahkan. Atau tadi kan banyak frekuensinya, ini kan 45. Ya. Oke, dipindahkan ke sini. Ya, dipindahkan ke sini. Sekarang berat jeruk yang lebih dari 47,5. Ya. Lebih dari 47,5 yang mana? Yang ini kan ya. Yang ini. Ya, atau cara menghitungnya 45 dikurangi 6 gitu. Ya. Nanti hasilnya 39. Berat jeruk yang lebih dari 53,5. Berarti kan yang ini. Ya. Yang ini. Ya. Berarti tinggal 45 dikurangi 6 dikurangi 11. Jadi isinya 28 dan seterusnya. Itu bisa dipahami ya.
Oke, sekarang kita buat cara penyajian data yang lain, yaitu histogram dan poligon. Tadi histogram dan poligon ini didapat dari tabel distribusi berkelompok. Ya, oke, ini Ibu masih menggunakan data yang tadi, berat jeruk dan frekuensinya ini sudah terlihat di sini. Kamu tinggal tuliskan di sini, ya ini mudah sekali. 42 sampai 47 misalnya di sini ya. 42 sampai 47. Yang ini misalnya 48 sampai 53. Yang ini 54 sampai 59 dan seterusnya sampai dengan 78 sampai 83 gitu ya. Nah, ini untuk berat jeruknya, berat jeruk gitu ya. Nah, untuk di sini kamu tuliskan frekuensinya di sini. Ya, ini frekuensi teratasnya 13. Bolehlah kamu misalnya ditulisnya di sini maunya 2, misalnya 4, 6, berapa lagi 8, 10, 12 gitu ya, sampai 14 misalnya. Nah, kamu tinggal gambarkan dengan batang-batang ya. Jadi 42 sampai 47 ini frekuensinya 6. Berarti kamu gambarkan batang-batang di sini. Aduh, maaf. Nah, gitu ya. Gitu ya. Lalu 48 sampai 13 ini 11 ya. Tinggal digambarkan pakai batang-batang begini. Terus begitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Terlihat mungkin lebih lengkapnya di sini. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Ini batang-batang seperti ini yang hijau ini ya. Ini namanya histogram. Yang batang-batang yang ini namanya histogram. Gitu. Nah, bagaimana cara membuat poligonnya? Kita sekaligus buat dalam histogram saja ya. Ini gampang, kamu tinggal tandai titik tengahnya di sini. Ya, ini titik tengah batang pertama atau kelas pertama. Ini titik tengah kelas kedua, titik tengah kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Nah, kamu tinggal hubungkan dengan garis-garis saja ya. Dihubungkan garis-garisnya seperti ini ya, sampai ke bawah. Si garisnya dibuat sampai ke bawah sini gitu ya. Nah, ini dinamakan poligon. Jadi ini titik tengahnya ya. Karena nanti kemungkinan di dalam histogram atau poligon yang diketahuinya bukan interval kelas seperti ini ya. Bisa jadi mungkin yang di sini yang diketahui titik tengahnya. Gimana cara mencari titik tengah? Gimana cara mencarinya? Tinggal 47 tambah 42 dibagi 2. Ya, ini tinggal dihitung saja gitu. Oke ya, kalian bisa membuat histogram dan poligon ya kan? Mudah-mudahan ya. Oke, sekarang kita masuk ke OGIP ya, OGIP positif. OGIP positif ini berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Ini Ibu sudah pindahkan frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, kalau tabel ini dipindahkan ke dalam sebuah grafik, maka grafiknya seperti ini, naik ke atas ya. Ini gampang saja, kamu tinggal tuliskan di sini 41,5, 47,5 sampai 83,5. Lalu nanti kalian hubungkan dengan menggunakan titik-titik sesuai dengan frekuensinya. 41,5 frekuensinya 0, 47,5 frekuensinya 6 gitu ya. 53,5 frekuensinya 17 ya. Lalu nanti titik-titiknya tinggal dihubungkan dengan menggunakan garis. Sebenarnya untuk menggambar OGIP positif ini garisnya tidak patah-patah seperti ini ya. Ini harusnya garisnya mulus ya, sampai begini nanti bentuknya begitu ya.
Ini untuk OG positif. Jadi sekali lagi, OG positif itu berasal dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi nanti ketika kalian harus ditugaskan untuk membaca OGIP yang seperti ini naik, berarti ini OG positif. Ya, cara bacanya berarti kalau ini tentang data berat jeruk, berarti berat jeruk yang kurang dari 41,5 adalah 0. Berat jeruk yang kurang dari 47,5 adalah 6, gitu dan seterusnya. Jadi nanti kalian bisa memperkirakan sebenarnya ketika diketahui OG positif, misalnya bisa memperkirakan berat jeruk yang diinginkan. Misalnya, taruhlah berat jeruk yang ada di sini, berapa gitu ya. Ini berapa ya? Ya, silakan dihitung titik tengah antara 53,5 dengan 59,5, tinggal dijumlahkan dibagi 2 ya. Bisa diperkirakan. Kan di sini tinggal kalian hubungkan ke pinggir sebelah kiri. Tinggal dilihat dia menunjuk ke angka berapa gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke menentukan atau menggambar OGIP negatif. Ya, OGIP negatif ini berasal dari frekuensi kumulatif lebih dari. Cara menggambarnya sama seperti tadi. Kamu tinggal buat sumbu koordinat X dan Y, lalu kamu tinggal tuliskan di sini pada sumbu X 41,5, 47,5 sampai 83,5, lalu kamu tuliskan frekuensinya di sini ya. Ini frekuensinya harus intervalnya harus konsisten ya. Jangan mentang-mentang di sini 0145 maka kita sembarang nulis 0145 sampai 45 ya. Tetapi ini rentangnya harus teratur. Jadi ini Ibu buat rentangnya 55 begini. Oke ya. Tinggal kalian tentukan frekuensi untuk berat jeruk yang lebih dari 41,5 tadi 45. Kasih titik. Ini juga kasih titik, lalu nanti tinggal dihubungkan dengan garis mulus ini seharusnya, sehingga tampak nanti garisnya seperti itu. Karena dia turun, maka disebutlah OGIP negatif. Ya, manfaat OGIP negatif juga sama seperti OGIP positif ya. Jadi kalau kalian melihat sebuah OGIP turun seperti ini, maka dia OGIP negatif. OGIP negatif ini kan tadi berasal dari frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi cara bacanya adalah berat jeruk yang lebih dari 41,5 adalah 45. Berat jeruk yang lebih dari 47,5 adalah 39 ya. Jadi kalian juga nanti bisa memperkirakan berat jeruk yang di sini misalnya. Di sini berapa ya? Tinggal kalian hitung tentukan, perkirakan frekuensinya. Di sini kan ya tinggal tengok aja ke sebelah kiri angka berapa gitu. Oke, bisa dipahami? Oke ya, mudah-mudahan. Jadi hari ini kita belajar tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, frekuensi relatif, terus apalagi frekuensi kumulatif, menggambar histogram dan poligon, lalu kita menggambar yang terakhir OGIP positif dan OGIP negatif. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Kita nanti lanjut diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.